hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nabi-nabi palsu disebutkan oleh Yesus Kristus sebagai serigala berbulu domba, karena nabi-nabi palsu itu akan kelihatan sangat baik dan lembut di hadapan orang banyak, tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia memiliki rencana untuk menyesatkan orang banyak tersebut demi tujuannya sendiri. Nabi-nabi palsu dapat juga disebut sebagai guru-guru palsu atau imam-imam palsu yang bekerja dalam ruang peribadatan atau di tengah-tengah keramaian. Dalam 2 Timotius 4, ayat 3 sampai dengan ayat ke-4 berkata, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Guru-guru palsu dijelaskan juga pada 2 Petrus 2, ayat 1-3. Pertama, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kedua, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ketiga, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan keempat, dengan serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi guru-guru palsu itu mungkin saat ini ada di ruang peribadatan kita, yang mungkin setiap hari akan kita lihat dan berada di hadapan kita ketika ibadah berlangsung. Maka kita harus waspada. Dari buahnya kita akan mengenal mereka. Mungkin pada awalnya, pelayanan-pelayanan tersebut dilakukan dengan tulus. Tetapi lama-kelamaan iblis akan mencoba mempengaruhi mereka. Perhatikan ciri-ciri mereka. Pertama, jika mereka memimpin doa, mereka akan mengatakan puji syukur, tetapi sebenarnya mereka banyak mengeluh atas berkat yang mereka terima. Kedua, mereka tidak segan untuk mengatakan suatu kebohongan. Ketiga, lebih mengutamakan penampilan dibanding pelayanan firman. Keempat, tidak sungkan memanfaatkan persembahan untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Kelima, melakukan pelayanan tetapi ada maksud lain dalam hatinya. Gembala yang tidak memiliki pelayanan yang hidup, juga patut diwaspadai sebagai gembala yang tidak baik. Misalnya, pertama, gembala tersebut menutup mata terhadap permasalahan hidup jemaat. Misalnya gembala tidak memberikan waktunya mengunjungi orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, atau jemaat dalam kesulitan lain. Kedua, gembala tersebut tidak memiliki inisiatif memberi teguran terhadap perbuatan jemaat yang telah menyimpang dari kehendak Bapa di surga. Atau tegurannya hanya tajam kepada jemaat yang satu, tapi tumpul untuk jemaat yang lain. Ketiga,
Gembala tersebut tidak memberikan motivasi yang hidup terhadap jemaat yang mengalami musibah atau keterpurukan. Dan banyak hal yang lain yang harusnya perlu dilakukan, tetapi gembala tersebut tidak ada inisiatif melakukannya. Maka akan genaplah perkataan Yesus dalam Matius 25. Ketika ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yaitu pada Matius 25 ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Jadi, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Kita juga perlu melihat nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang bukan dari kalangan jemaat, atau mungkin dulunya dari kalangan jemaat. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mati disalibkan atau bangkit dari antara orang mati. Menurut mereka, yang mati disalib itu adalah seseorang yang diserupakan seperti Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah percaya kepada pengajaran yang menyelewengkan sejarah. Sesungguhnya penyelewengan semacam ini adalah kekejian di hadapan Kristus. Keempat Injil itu telah menceritakan kepada kita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Maria ibu Yesus memiliki saudara yang bernama Harun. Dan ayah mereka adalah Imron. Ajaran ini adalah ajaran yang menyesatkan, karena jelas dalam silsilah, Maria adalah anak dari Eli dari keturunan Gad, suku Yehuda, sementara Harun dan Musa adalah dari suku Lewi, yang hidup lebih dari 1000 tahun sebelum Maria. Jangan pernah percaya ajaran yang menyelewengkan silsilah. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Bapa di surga adalah zat. Tentu hal seperti ini tidak dapat kita terima. Karena baik Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah roh yang saling melengkapi, yang tidak dapat dipisahkan. Jangan pernah percaya ajaran yang tidak mengenal Sang Pencipta. Apakah yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya dalam Kristus, sehingga kita mampu membedakan mana gembala yang seturut Bapa di sorga, mana yang penyesat? Pertama, kita perlu belajar lebih dalam untuk mengerti hal kerajaan sorga, sehingga kita mengenal kehendak Bapa secara benar dan sungguh-sungguh. Kedua, kita perlu menjaga iman yang telah dikaruniakan kepada kita, dan berusaha tetap teguh di dalamnya. Yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ketiga, kita perlu berdoa secara terus-menerus, dan menyerahkan diri pada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus, agar kita dijauhkan dari pencobaan, dan iblis penyesat tidak memiliki kuasa atas kita, sehingga kita mampu menjadi pemenang. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share.